Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nesa Epriani, NIM 241186206079. Saya mahasiswi Prodi PGSD semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 soal UTS dari Bapak Dr. Abduluddin SPDI MPD. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Jawabannya, belajar adalah perubahan perilaku, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Keduanya saling berkaitan dan penting untuk diperhatikan. Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Proses pembelajaran tidak akan berhasil jika kegiatan belajar tidak hadir. Pembelajaran umumnya di lingkungan sekolah, lembaga bimbingan belajar, dan berbagai tempat sejenis lainnya. Adapun ciri-ciri belajar dan pembelajaran, yaitu 1. Perubahan tingkah laku. Belajar mengakibatkan perubahan pada diri seseorang yang belajar, baik perubahan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Yang kedua, interaksi dengan lingkungan. Belajar terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungan, baik fisik, sosial maupun budaya. Yang ketiga, proses dinamis. Belajar melibatkan pengalaman, tindakan, reaksi, dan melewati batas-batas pengetahuan atau keterampilan sebelumnya. Soal nomor 2, jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Jawabannya, tujuan belajar dan pembelajaran adalah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta didik. Secara umum, tujuan belajar meliputi memperoleh pengetahuan, menanamkan konsep, dan dirancang bertujuan untuk mendukung dan memperlancar proses belajar siswa sehingga mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Adapun prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, kesiapan. Peserta didik harus siap secara fisik dan mental untuk belajar. Ini berarti mereka harus memiliki motivasi dan semangat untuk mempelajari materi yang dipelajari. Yang kedua, motivasi adalah dorongan yang membuat peserta didik ingin belajar. Yang ketiga, keaktifan. Peserta didik harus aktif dalam proses belajar. Ini mereka harus terlibat dalam aktivitas pembelajaran seperti bertanya, berdiskusi, dan mengerjakan tugas. Yang keempat, keterlibatan langsung. Peserta didik harus terlibat secara langsung dalam materi pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan praktik, eksperimen, ataupun simulasi. Soal nomor 3, jelaskan pengertian, perbedaan, contoh implementasi dalam pembelajaran. Jawabannya, di sini terdapat 2 teori. Yang pertama, teori behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang fokus pada perilaku yang dapat diamati secara langsung, menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi, stimulus, dan respons serta penguatan. Yang kedua, teori konstruktivistik adalah teori yang menekankan bahwa pengetahuan tidak dapat secara pasif, melainkan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Terdapat ada perbedaan dari kedua teori ini. Teori yang pertama, perbedaan utama antara teori behavioristik dan konstruktivistik mengenai sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur melalui hubungan stimulus respons, sedangkan teori konstruktivistik menekankan bahwa siswa secara efektif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Contoh dari implementasi teori belajar behavioristik, misalnya guru dapat memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang berhasil mencapai target belajar tertentu. Contoh implementasi dalam pembelajaran teori konstruktivistik ialah, contohnya, siswa bisa melakukan percobaan sains, menyelesaikan proyek kolaboratif, atau berdiskusi untuk memecahkan masalah di mana mereka belajar dari kesalahan dan
Yang terakhir itu ada referensi yang saya sampaikan itu dapat dari Gramedia dan buku Belajar dan Pembelajaran. Sekian dari jawaban dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.